Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aura Nada Syifa, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2021. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andarian Arthur MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari pemikiran saya mengenai topik melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik berdasarkan faktor pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial budaya, ekonomi maupun politik, juga pemikiran para ahli pendidikan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tidak lagi kebutuhan untuk diri sendiri, melainkan juga kebutuhan bangsa dan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sepenggal kalimat barusan mengartikan bahwa pendidikan ialah sebuah kunci untuk mewujudkan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi, guna mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Namun, pendidikan yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut bukan hanya semata-mata pendidikan yang berlandasan nilai berupa angka, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang kaitannya erat akan kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Ya, stereotip akan keberhasilan seseorang yang dinilai dari angka masih menjadi budaya di negara kita. Peringkat atau ranking merupakan salah satu contoh hasil dari kognitif yang menjadikan stereotip itu terus berkembang. Tanpa disadari, hal tersebut melupakan aspek-aspek lainnya, seperti aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Sehingga mereka tidak memiliki nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, nilai kemanusiaan, nilai kesusilaan, serta nilai pemahaman akan agama. Ditambah lagi pada abad ini, globalisasi memegang penuh atas sebagian besar kehidupan seseorang, termasuk pendidikan. Namun globalisasi juga memiliki tanggung jawab besar atas tergerusnya nilai-nilai moral dan karakter seseorang. Degradasi budaya yang terjadi pada negara ini, kita tidak dapat menyaringnya gitu. Karena budaya asing masuk begitu pesat dan cepat tentunya, sehingga melemahkan budaya lokal itu sendiri. Hal tersebut sangat disayangkan dan juga berbahaya karena sudah termasuk ancaman serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti. Dengan melihat fakta bahwa karakter bangsa pada abad ini juga merosot sangat tajam karena beberapa faktor yang salah satunya adalah globalisasi. Dengan merosotnya karakteristik tersebut, maka kemungkinan besar karakteristik dari peserta didik juga sama, yaitu ikut merosot dengan karakter bangsa dan negara. Hal tersebut yang merupakan menjadi salah satu faktor pencetus bahwa pendidikan karakter memang diperlukan untuk mengatasi permasalahan mengenai moral dan karakter seseorang. Namun, butuh waktu yang panjang serta berkesinambungan untuk mewujudkannya. Ada pula pengertian dari pendidikan karakter ini sendiri adalah sebuah usaha secara sadar yang dilakukan agar membuat peserta didik dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan memiliki akhlak yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, sehingga dalam kehidupannya dapat diterapkan nantinya. Maka dari itu, pendidikan karakter terbilang menjadi sangat penting. Pasalnya, globalisasi juga berdampak pada peradaban dunia.
Masuknya budaya luar menjadikan banyak peserta didik tidak memiliki nilai patriotisme karena cenderung lebih suka mengikuti budaya luar yang lebih bebas. Nilai patriotisme ini sendiri adalah sebuah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan hal tersebut minim dimiliki oleh peserta didik di negara kita, yaitu Indonesia. Terlepas dari itu semua, instansi pendidikan seperti sekolah memiliki peranan penting terhadap permasalahan tersebut. Kultur sekolah yang diyakini memiliki peranan penting dalam mewujudkan pendidikan karakter itu tadi dapat terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu kultur sekolah bermutu, yang seperti mutu input, mutu akademik, dan mutu non-akademik. Yang kedua ada kultur sekolah Islam dengan fokus penanaman karakter religius, keterbukaan, kepedulian, kebersamaan, dan kerjasama. Yang ketiga ada kultur disiplin dengan fokus penanaman karakter. Nah, untuk mewujudkan itu semua, cara yang terbilang paling efektif ialah dengan melakukan metode pembiasaan. Esensi dari metode pembiasaan ini adalah sebuah cara yang dilaksanakan oleh pendidik supaya nantinya peserta didik ikut mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari secara sengaja dan berulang-ulang hingga mereka terbiasa melakukannya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dalam trilogi kepemimpinannya, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang artinya memiliki arti di depan, seseorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Ingmadio Mangunkarso memiliki arti di tengah, seseorang pendidik harus bisa melahirkan prakarsa atau ide. Dan yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani yang memiliki arti dari belakang, pendidik harus bisa untuk memberikan dorongan serta arahan untuk para peserta didiknya. Dari itu semua dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik, pembelajaran yang harus diterapkan bukan hanya pembelajaran yang berbasis mengasah aspek kognitif peserta didik, namun juga turut mengasah aspek afektif dan psikomotorik para peserta didik tersebut. Dan metode yang dilakukan pun dapat berupa metode pembiasaan, sehingga nantinya para peserta didik dapat terbiasa serta menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian pemaparan saya mengenai topik bagaimana melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.